Kamu percaya bahwa manusia benar-benar pernah sampai ke bulan? Apa kamu percaya bahwa bumi ini berputar pada orbitnya? Atau kamu percaya bahwa hiu megalodon itu ada? Kamu percaya bahwa napasmu bisa wangi bila bakteri di mulutmu sudah mati? Kenapa kamu percaya semua itu? Apa kamu yang menelitinya? Orang lain? Apa alasanmu mempercayai orang lain itu? Dari mana semua pengetahuan yang kamu percaya hingga kini? Geser sedikit pola pikirmu. Dari mudah percaya menjadi kritis. Dari menerima saja jadi suka bertanya. Dari berpikiran sempit jadi berpikiran terbuka bagi segala kemungkinan baru. Karena dunia ini akan berkembang kalau pikiran dibangun. Terutama tentu pikiran anak muda seperti kamu. Ya kamu, agar kamu dapat merancang masa depan dunia secara lebih baik di masa depan. Selamat datang di dunia bebas berpikir, bertanya, mencari kemungkinan, mengadu gagasan-gagasan, atau berburu kebijaksanaan. Selamat datang di dunia filsafat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ajo di kelas filsafat. Nah, suatu malam ketika langit gelap dan bintang bertaburan, kamu mungkin pernah coba untuk berpikir, dari mana ya bintang-bintang itu datangnya? Atau bagaimana bintang bisa bercahaya? Nah, kalau kamu sudah mulai berpikir seperti itu, berarti kamu sudah mulai masuk ke dunia filsafat. Coba, kamu akan membuka pikiran kamu. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi kamu mencoba mencari jawabannya di dalam kepalamu sendiri. Dan kamu berharap jawaban itu adalah sesuatu yang rasional atau masuk di akal. Karena kamu kan tidak mau ditertawakan teman-temanmu ketika mengemukakan itu kepada mereka. Pasti kamu berpikir dengan sangat keras. Nah, rasional itu dia kuncinya. Tahap 2. Setelah kamu ternyata tahu penyebab semua itu secara ilmiah, maka kamu akan tertuntun untuk sampai pada satu kebijaksanaan. Ya, menjadi bijaksana adalah puncak daripada filsafat. Nah, sampai di sini kamu sampailah pada satu struktur bangunan filsafat itu sendiri. Begini, kamu kan anak muda, pasti punya rasa ingin tahu yang sangat besar tentang alam semesta dan segala sesuatu yang menjadi fenomena di dalamnya. Sekiranya kamu hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi di sebuah negeri bernama Yunani, kamu akan merasakan betapa dahsyatnya politeisme. Apa itu politeisme? Politeisme itu keyakinan masyarakat Yunani kuno tentang dewa-dewa, bahwa ada banyak dewa-dewa yang memiliki kekuasaan di bidangnya masing-masing. Contohnya nih, Zeus itu dipercaya sebagai dewanya alam semesta. Lalu ada lagi Apollo, dewanya seni dan keindahan. Ada lagi Poseidon, penguasa lautan. Ada banyak dewa ketika itu. Nah, sekarang bayangkan, kalau semisalnya kamu sedang duduk di sebuah kedai kecil di kaki Gunung Olympus. Gunung yang dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa tadi. Orang-orang mungkin sedang berbincang tentang satu nama, Thales. Siapa Thales ini? Dia sebenarnya hanya seorang pedagang biasa. Cuma seorang pedagang biasa, suka bolak-balik dari Yunani ke Mesir. Tapi dia sangat viral ketika itu. Kenapa Thales bisa viral? Karena dia punya pemikiran yang kata orang-orang sih nyeleneh, melawan dari kepercayaan orang banyak. Thales tidak percaya bahwa dunia ini ada seperti disulap begitu saja oleh Zeus. Pasti ada sebab musabab yang masuk di akal. Bayangin aja, Thales berani bilang bahwa dunia ini berasal dari air katanya. Wah, berarti dia berani menentang kepercayaan orang banyak ketika itu. Tapi jangan takut, Thales sendiri sebenarnya tidak mudah dipatahkan. Karena dia punya gagasan yang jitu dari perhitungan-perhitungan yang matang. Buktinya, Thales pernah memprediksi datangnya gerhana matahari secara tepat.
Betapa orang-orang kemudian menjadi tercengang-cengang oleh Thales, dan sebagiannya lagi mulai terpengaruh. Jangan-jangan Thales benar nih bahwa segala sesuatunya bisa dipikirkan. Segala sesuatunya ada secara rasional, pasti masuk akal, tidak seperti pikiran sebelumnya bahwa semuanya seperti disulap saja oleh Zeus. Lalu si Thales ini juga tercatat sebagai ahli matematika. Kenapa bisa tercatat sebagai ahli matematika? Thales pernah mengukur dengan tepat tingginya piramida di Mesir dari bayangannya saja. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau kita belajar pada filosof pertama di dunia ini, kita belajar soal pertanyaan terlebih dahulu. Dalam kepala Thales ada pertanyaan, ini dunia datang dari mana ya? Jadi jangan takut bertanya. Kalau kamu masuk ke dunia filsafat, pertanyaan itu sangat penting. Yang kedua adalah rasa ingin tahu. Ya tentu saja. Setelah ada pertanyaan di dalam hatimu, kamu ingin mendalaminya. Rasa ingin tahu kamu makin lama makin berkembang. Kemudian, jangan lupa, Thales itu tidak cocokologi. Dia juga tidak ngayal, nggak halu. Thales itu pakai akal. Nah, makanya orang Minang bilang, hidup baraka, mati bariman. Ya nggak ada hubungannya sih sama pemikiran Thales tadi, karena mungkin Thales juga tidak kenal dengan satupun orang Minang. Tapi bukankah benar bahwa filsafat itu soal akal, dan orang Minang juga berpikir filsafat berarti karena mengemukakan akal. Thales menyebut dunia berasal dari air. Ini sebuah gagasan yang awalnya diragukan, tapi keilmiahannya kemudian dikemukakan oleh Thales. Bukankah setiap segala sesuatu yang hidup di dunia ini sangat bergantung pada air? Kita makan buah-buahan, di dalam buah-buahan itu terkandung air. Kita makan apa saja, kita butuh air untuk minum. Orang bisa cepat mati kalau tidak minum, tapi masih bisa bertahan kalau kurang makan. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa tidak ada kehidupan yang tercipta kalau air tidak datang, entah itu sebagai hujan, entah air dari sungai, mata air, dan lain sebagainya. Maka dari situ Thales kemudian membuat semacam pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air. Abad ke-6 Masehi, ketika pertama kali filsafat dikemukakan, adalah abad di mana manusia mulai memikirkan alam semesta dan bagaimana kejadiannya. Nanti saya akan ceritakan lebih banyak lagi tentang perkembangan filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.